Halo guys, kembali lagi di channel Yende. Di video kali ini, admin akan mendongeng alur cerita film Captain America terbaru dari Marvel Cinematic Universe berjudul Brave New World. Film ini menceritakan tentang Captain America anyar-anyaran yang diajak bekerja sama dengan presiden untuk menangani misi rahasia yang menyangkut urusan negara. Tetapi itulah menjadi awal permasalahan bagi superhero berperisai ini. Dan bagaimana kelanjutannya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka pada bulan November tahun 2026, di mana Jenderal Thaddeus Ross yang kini diperankan oleh Harrison Ford sekarang terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat. Ross terlihat sedang bersiap untuk memberikan pidato ke publik, namun ia sedikit kecewa karena putrinya yaitu Betty tidak hadir di acara pentingnya itu. Ross yang terlihat gugup juga meminum sebutir obat misterius sebelum naik ke panggungnya. Di dalam pidatonya, Ross sama seperti presiden di negara-negara lain. Ia berjanji akan siap menghadapi segala macam ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, setelah pidato selesai, banyak berita yang mengungkit masa lalu Ross yang mudah mutung dan ketidaksukaannya terhadap Hulk. Karena sebelumnya, Hulk menjadi penyebab dari kehancuran Harlem yang gelut sama Abomination di dalam film Incredible Hulk. Hal itu juga diduga menjadi penyebab hubungan Ross dan putrinya merenggang. Sementara itu, Sam Wilson aka Falcon kini menjadi the next Captain America. Setelah di ending film Avengers Endgame, Steve Rogers menyerahkan perisainya ke Sam dan menjadikannya sebagai Captain America yang baru. Lima bulan kemudian, di Osena, Meksiko, Sam terlihat sedang menjalankan misi untuk meringkus sekelompok penjahat yang dikenal sebagai Serpent Society di sebuah gereja. Dalam aksinya itu, Sam tidak beraksi sendirian. Ia ditemani oleh Joaquin Torres yang merupakan pilot Falcon baru. Meskipun Sam tidak memiliki kekuatan prajurit super seperti Steve Rogers dan Bucky, tetapi Sam memiliki banyak senjata canggih yang bisa membuatnya melumpuhkan musuh dengan mudah, termasuk efek ledakan energi kinetik dari kedua sayapnya yang terbuat dari vibranium from Wakanda. Sementara itu, di dalam gereja diketahui kalau kelompok Serpent ini sedang melakukan transaksi sebuah paket yang berbentuk tabung. Sidewinder sebagai pemimpin Serpent lalu menginterogasi seorang pendeta dengan menanyakan keberadaan seorang yang diduga sebagai pembeli. Untungnya, sebelum Sidewinder membunuh si pendeta, Sam muncul dengan melemparkan perisainya dan menjatuhkan kelompok tersebut dengan peralatan canggihnya. Setelah itu, Sam membebaskan para sandera dengan dibantu oleh drone-nya yaitu Red Wing. Sam lalu mendapatkan info dari Joaquin kalau tabung misteriusnya dibawa pergi oleh 3 anak buah Sidewinder. Dan karena ada 2 lokasi yang berbeda, Sam pun memerintahkan Joaquin untuk merebut tabung itu dengan setelan Falconnya. Sam kemudian lanjut mengoyok Sidewinder. Namun ketika hendak menangkapnya, ia lebih dulu diserang anak buah Sidewinder yang bertubuh besar. Dalam duel itu, Sam beberapa kali dijatuhkan. Tapi ketika pria besar itu merobek simbol bintang di dada Sam, Sam pun langsung mengambil kesempatan itu untuk memukuli sampai pria tersebut terjatuh. Sementara Joaquin
yang mengenakan kostum Falconnya berhasil menjatuhkan sekelompok Serpent dan mengamankan targetnya. Di tempat lain, Ross sedang ngelayat ke makam istrinya dengan ditemani oleh agen rahasia bernama Layla Taylor. Di situ, Ross masih terlihat sedih karena anaknya masih tidak mau menemuinya. Bersamaan dengan itu, Ross mendapatkan kabar kalau misi Sam berhasil. Ternyata, Ross yang dulu sangat menentang Avenger di Civil War, kini malah meminta bantuan Sam Wilson dan mengajaknya bekerja sama untuk melawan para kriminal demi kesejahteraan negara. Sementara itu, di sisi lain, Joaquin mencari validasi ke Sam kalau aksinya tadi mengesankan dan meminta agar Sam mengajarinya beberapa trik yang digunakan Sam saat dulu menjadi Falcon. Namun, Sam berpikir kalau Joaquin belum terlalu siap untuk diberikan trik-triknya, dan untuk melatih gerakan itu, Sam pun mengajak Joaquin ke tempat pelatihannya dulu untuk berguru dengan prajurit super bernama Isaiah Bradley. Keduanya kemudian pergi ke Baltimore untuk berlatih dengan Isaiah. Sesampainya di sana, Sam lalu menunjukkan kemampuan bela dirinya melawan Isaiah yang mampu mengangkat dan menendang samsak dengan mudah. Tapi untungnya, Sam mampu membalas segala serangan itu dan berhasil mengambil ketiga bendera di badan Isaiah. Bersamaan dengan itu, Sam mendapatkan telepon dari Ross yang mengundangnya ke Gedung Putih. Akan tetapi, saat Isaiah mendapati kalau Sam bekerja untuk Ross, ia menjadi mutung mengingat Ross dulu ingin sekali Avenger bubar. Namun, Sam meyakinkan Isaiah kalau Ross kini sudah berubah dan mereka bergabung sebab negara ini berada dalam krisis. Karena bagaimanapun juga, Ross ini sudah menjadi presiden dan ingin yang terbaik untuk negaranya. Sam juga memberitahu Isaiah kalau Ross mengundang mereka ke sebuah acara di Gedung Putih. Awalnya Isaiah menolak, tapi setelah dibujuk dengan 5 bakwan, Isaiah pun akhirnya setuju untuk ikut ke Gedung Putih. Di malam harinya, Sam, Isaiah, dan Joaquin berangkat ke sana menggunakan mobil limusin. Sesampainya di Gedung Putih, mereka selfie-selfie sebentar. Sebelum akhirnya, Sam dipanggil Ross secara pribadi. Setelah bertemu, Ross kemudian mengucapkan terima kasihnya ke Sam atas berhasilnya misi mereka di Meksiko. Selain itu, Ross juga meminta Sam sebagai Kapten Amerika agar membentuk kembali Avenger. Meskipun sebelumnya Ross ingin membubarkan Avenger, tapi sekarang ia sadar seberapa membantunya Avenger dalam memberantas kejahatan. Tentunya hal ini membuat Sam ragu, apalagi Ross dulu paling semangat saat menyetujui perjanjian Sokovia Accord yang berisi segala kegiatan Avenger dalam pengawasan PBB. Without the Avengers, just think about it. Tak lama kemudian, Ross mengumpulkan seluruh tamunya untuk membahas tentang Pulau Celestial, yaitu sebuah wilayah kecil dari Tiamut Samudra Hindia yang muncul di film Eternal. Di mana di pulau itu telah ditemukan adamantium, yaitu logam langka sekaligus sumber daya yang digadang-gadang memiliki kegunaan lebih besar dari sumber daya lain. Bahkan, Ross mengeklaim kalau adamantium ini lebih kuat dari vibranium, sumber daya alam Wakanda. Dan paket tabung yang diamankan oleh Joaquin serta Sam di misi awal juga berisi adamantium yang dijual secara ilegal. Itulah mengapa mereka menangkap para Serpent Society. Dan kini, Ross masih dalam proses negosiasi perjanjian dengan negara-negara lain untuk memperdagangkan dan mendistribusikan adamantium. Beberapa saat kemudian, terdengar lagu Mr. Blue yang membuat Isaiah bangun dari kursinya dan mulai menembak Ross. Tapi ternyata yang melakukan itu bukanlah Isaiah saja, melainkan ada 4 pria lain yang juga terlihat menembak Ross. Sam pun langsung mencoba menghentikan Isaiah, sedangkan keamanan Ross sekaligus mantan Black Widow bernama Ruth Bader Seraph mengurus 4 pelaku lainnya.
Sam lalu mengejar Isaiah yang terus lari keluar gedung dan turun ke jalanan. Sampai akhirnya beberapa polisi berhasil mengepung Isaiah yang terlihat kebingungan dan tidak sadar apa yang baru saja terjadi. Karena kejadian itulah, Isaiah pun kini dipenjara lagi. Sam kemudian pergi menemui Ross di bunkernya dan meminta agar berbicara empat mata. Ross pun menyuruh yang lain agar keluar kecuali Rat. Mereka lalu membahas tentang kejadian tadi, di mana Ross percaya kalau Isaiah berkomplotan dengan 4 penyerang lain. Akan tetapi, Sam yang kenal betul dengan Isaiah sangat yakin kalau Isaiah tidak mungkin menyerang Ross dan bersikeras untuk menyelidiki secara pribadi. Namun Ross menganggap kalau Sam terlalu ingin ikut campur dalam masalah ini, padahal teman dekatnya berusaha untuk membunuh seorang presiden. Ross juga meminta agar Sam tidak selalu terlibat dalam masalah apapun, mengingat kalau ia bukanlah Steve Rogers. Mendengar hal itu, Sam pun langsung terdiam dan memutus kerjasama mereka. So that's it. You better wise up, son. Just 5 minutes, Ken. Keesokan harinya, Sam kemudian mengunjungi Isaiah di selnya untuk mencari tahu alasan sebenarnya di balik penembakan Ross. Namun Isaiah mengaku tak tahu apa-apa dan tanpa sadar kejadian itu terjadi begitu saja. Isaiah juga meminta Sam agar tidak kembali lagi karena usahanya akan sia-sia dan cepat atau lambat Isaiah akan mati di penjara ini akibat hukuman mati. I'm gonna get you out. Don't come back. Tetapi tentunya Sam tidak menyerah begitu saja. Ia lalu mengajak Joe Cohen untuk menyelidiki kejadian ini, di mana Joe Cohen berhasil masuk ke sistem CCTV Gedung Putih dan melihat gerak-gerak Isaiah selama di dalam Gedung Putih. Awalnya normal-normal saja, sampai akhirnya muncullah kilatan di layar HP Infinix Isaiah, dan hal itu sama terjadi dengan keempat pelaku lainnya. Selain itu, Sam juga bertanya-tanya tentang identitas pembeli Serpent di Meksiko yang belum juga terungkap. Ruth bats are off. Bersamaan dengan itu, mobil Sam tiba-tiba diserang oleh Sid Wander yang menembaknya beberapa kali dan meledakannya dengan bom. Untungnya, Sam berhasil keluar tepat waktu dan selamat dari ledakan tersebut. Sam kemudian menghadapi Sid Wander dengan tangan kosong, hingga duel itu membuat Sam tertusuk belati oleh Sid Wander. Tetapi keahlian bela diri Sam ini mampu memutarbalikkan keadaan dan kini ia berhasil menjatuhkan Sid Wander. Saat Sam menanyakan tentang si pembeli, Sid Wander mengambil kesempatan itu untuk menembaki Sam beberapa kali sehingga memaksa Sam mundur dan bersembunyi di tempat rongsokan mobil. Sid Wander lalu terus mengikuti Sam sampai akhirnya Sam mengambil pelati yang menancap di dirinya dan melemparkannya ke Sid Wander sampai tak sadarkan diri. Disitulah Sam menangkap Sid Wander dan menghubungi si pembeli. Namun si pembeli hanya memberitahu ke Sam kalau ada hal buruk lain yang akan terjadi. We have the shooters in custody. Di sisi lain, Ross mengobrol dengan pemimpin dari negara lain yaitu India dan Prancis lewat video call. Mereka terlihat masih kesal atas kejadian tak mengenakan di Gedung Putih tempo hari lalu. Bahkan beberapa negara memilih untuk mundur dalam perjanjian tersebut karena mereka tidak mempercayai Ross lagi. Akan tetapi, Ross terus meyakinkan mereka akan perjanjian sumber daya adamantium ini, sehingga mereka pun akhirnya setuju bergabung kembali asalkan Ross bisa membawa Jepang agar bergabung dalam perjanjian tersebut. We made a promise. All right, Mr. President. Kita kembali lagi ke Sam yang membawa ponsel Sid Wander ke Joe Cohen untuk melacak sumber panggilan dari si pembeli. Dan ternyata sumbernya dari sebuah fasilitas tanpa jaringan yang disebut sebagai Camp Echo One yang berada di Virginia. Tak menunggu lama, Sam dan Joe Cohen pun langsung mempersiapkan diri pergi ke fasilitas tersebut. You mean like right now? Why did I invite you? Sementara itu, Ruth mengunjungi para pelaku penembakan Ross. Namun di situ, ia malah menyaksikan penjaga penjara yang sudah dicuci otaknya oleh dalang dari kejadian ini agar membunuh para pelaku penembakan kecuali Isaiah.
Tak hanya itu saja, si penjaga juga akhirnya bunuh diri setelah mendengar lagu Mr. Blue. Di tempat lain, Ross sedang melakukan perjalanan menuju ke Tokyo menggunakan pesawatnya. Ia lalu mendapatkan info dari Layla kalau Sam serta Joaquin pergi ke suatu tempat dan membuang ponselnya sehingga mereka tidak bisa melacak keduanya. Namun Ross meminta agar siapkan tim untuk mengikuti Sam dan Joaquin. Tak lama kemudian, Ross mendapatkan telepon dari petugas penjara. Akan tetapi ternyata pelaku misterius itu sudah membunuh petugas penjara dan berbicara ke Ross untuk memberi peringatan kalau akan terjadi sesuatu yang besar. Bahkan Betty akan lebih membenci Ross dari sebelumnya. Sementara itu, Sam dan Joaquin sampai di Camp Echo One yang dijaga ketat oleh para penjaga. Sam lalu mengerahkan drone Red Wing-nya untuk mematikan CCTV sehingga mereka bisa lari mencapai pintu dan mengakali pintu masuknya. Untungnya, mereka bisa membuka pintu dan masuk ke fasilitas tepat waktu sebelum diketahui oleh para penjaga. Di dalam fasilitas, mereka menemukan sebuah laboratorium dengan banyak informasi genetik banyak orang, termasuk Isaiah serta para pelaku penyerang lainnya. Selain itu, Sam juga menemukan data informasi milik Ross dan juga obat yang selalu diminum Ross. Scene lalu melihatkan Ross yang sedang melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Jepang bernama Ozaki. Keduanya terlihat sedang membahas tentang perjanjian adamantium. Namun Ozaki mengungkapkan ketidakpercayaannya dengan Ross karena ada kesalahan dari kedua belah pihak, di mana Ozaki mendapatkan informasi kalau paket adamantium milik Jepang direbut oleh pihak Amerika melalui Kapten Amerika, dan paket itu adalah paket saat kejadian di Meksiko. Karena hal inilah, Ozaki pun menolak untuk bergabung dalam perjanjian tersebut. Kita kembali lagi ke Camp Echo One, di mana Joaquin menemukan data di komputer tentang lagu Mr. Blue dan kilatan cahaya yang mampu membawa perintah ke alam bawah sadar seseorang. Bersamaan dengan itu, seseorang yang dikenal sebagai si pembeli sekaligus dalang di balik semua ini muncul, dan dia adalah Samuel Strand atau bisa disebut juga dengan The Leader. Strand lalu mengungkapkan kalau dirinya berniat untuk melakukan balas dendam kepada Ross karena sebelumnya ia diinfus gamma sehingga merusak struktur otak Stern dan menjadikannya bentukan mengerikan seperti sekarang ini. Ditambah lagi, Stern pernah terkena darah Bruce Banner saat di film Incredible Hulk. Tapi karena kejeniusannya, alhasil Ross pun memenjarakan Stern di Camp Echo One selama 16 tahun dan menawarkan kebebasan jika Stern bisa memecahkan segala masalah Ross hingga akhirnya kini Ross menjabat sebagai presiden. Stern juga menjelaskan kalau Ross tahu dalang dari penembakannya adalah Stern, namun Ross tetap menahan Isaiah sehingga kini terbukti kalau sifat egois Ross tidak pernah berubah. Meskipun begitu, apa yang dilakukan oleh Stern salah dan Sam mencoba untuk menyerangnya. Namun, Stern menahan tubuh Sam menggunakan sebuah mesin sebelum akhirnya Stern pergi dan membiarkan Sam serta Joaquin menghadapi para penjaga yang sudah ia cuci otaknya. Keduanya lalu mencoba kabur dari tempat itu dan cukup kewalahan melawan banyaknya penjaga. Sampai akhirnya muncullah Ruth yang membantu mereka keluar dari Echo One. Tetapi setelah berhasil keluar, Sam dan Joaquin malah ditangkap oleh FBI karena dianggap masuk ke properti pemerintah yang terlarang. Namun, saat ketiganya hendak diangkut, tiba-tiba terdengar suara lagu Mr. Blue lagi dari radio para penjaga, yang artinya Stern sedang mengambil alih kendali para FBI. Dan benar saja, para FBI melayangkan serangan ke Ruth, Sam, dan Joaquin. Untungnya ketiganya berhasil kabur dengan menggunakan mobil. Singkat cerita, ketiganya lalu mendik di pangkalan sel Navy di Norfolk. Di sana Sam bertemu dengan Dennis Dunphy serta anggota militer lain
dan meminta mereka untuk mencari tahu tentang obat yang ditemukan di Echo One, serta menjadi obat yang sering dikonsumsi oleh Ross. Selain itu, Sidewinder juga ternyata sudah ditangani oleh para militer. Alhasil, Sam pun mengobrol sedikit dengan Sidewinder. Sidewinder kemudian menjelaskan kalau Stern telah terinfeksi darah Bruce Banner, tapi bukannya kekuatannya yang mengembang seperti Hulk, Stern malah berkembang dalam pikirannya. Nah, Ross pun memanfaatkan kemampuan Stern itu sebagai wadah pemikiran untuk masalah-masalah yang dihadapi Ross. Ross juga bahkan menaikkan dosis gamma kepada Stern sehingga membuat Stern mutasi seperti sekarang ini. Dan perekrutan Serpent sengaja dilakukan untuk mencuri adamantium milik Jepang, sehingga akhirnya memecah belah kedua pihak dan memicu potensi perang dengan Jepang. Dengan begitu, Stern bisa menghancurkan semua yang sudah Ross bangun. Sam kemudian berniat untuk menemui Ross dan memberitahu tentang rencana Stern. Namun Dunphy mengungkapkan kalau Ross kini berada di USS Meleus dan sedang mempersiapkan peperangan dengan Jepang untuk merebutkan Pulau Celestial. Alhasil, Sam, Rat, dan Joaquin pun langsung pergi ke tempat Ross berada. Sesampainya di sana, Sam berbicara langsung dengan Ross dan mengungkapkan semua yang dilakukan Stern, termasuk mengadu domba Ross dengan pihak Jepang sehingga terjadi perang. Sam juga membeberkan ada beberapa data dan bukti kalau Ross beberapa kali ke Echo One untuk melakukan tes. Dari situlah Ross akhirnya memberitahu kalau ia sedang sekarat akibat gagal jantung. Jadi ia meminta tolong ke Stern untuk mengembangkan obat pil dengan radiasi gamma di dalamnya, sehingga meresap ke dalam aliran darah dan membuat Ross tetap bertahan hidup dari penyakitnya ini. Hal itu juga menjadi alasan kenapa Ross menahan Stern di Echo One, yaitu agar Stern tetap membuatkannya obat. Di tengah obrolan itu, Ross mendapatkan kabar kalau dua pilot F-18 milik Amerika terus mengejar dan menembaki armada Jepang. Ternyata itu adalah ulah dari Stern yang lagi-lagi menggunakan lagu Mr. Blue untuk mengambil alih pikiran dua pilot tersebut. Tetapi karena dua pilot itu tidak bisa menghubungi kembali, jadi Sam dan Joaquin pun beraksi untuk menghentikan serangan itu. Di lain sisi, Jepang juga tak tinggal diam begitu saja armadanya diburu oleh dua pilot Amerika. Jadi mereka pun mengirimkan rudal ke arah armada Amerika. Di samping itu, Joaquin berhasil mengeluarkan satu pilot F-18 dari pesawat tempurnya. Begitu pula dengan Sam yang mengeluarkan pilot F-18 lainnya. Namun, di tengah pertempuran itu, Joaquin terkena ledakan sehingga membuatnya jatuh ke tengah lautan. Sementara itu, Ross mencoba mengendalikan situasi ini yang membuat dirinya semakin stres dan memicu amarahnya. Ia juga dihubungi oleh Stern yang terus-terusan memancing Ross agar meluapkan emosinya. Namun, Ross bisa mungkin menahan dirinya sampai berkeringat dingin dan kepicirit sedikit. Stop taking the pills, then you can rip their fleet apart. Kill Captain America. Untungnya, Ross berhasil mengendalikan dirinya sampai akhirnya peperangan berhenti berkat Sam yang melindungi dan menyelamatkan kedua pihak dari serangan masing-masing. Sedangkan Joaquin segera diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit. Singkatnya, saat Sam sedang melihat Joaquin di rumah sakit, ia didatangi oleh Bucky yang memberinya semangat. Apalagi setelah kejadian ini, Sam merasa bersalah dan meragukan dirinya sendiri karena Steve Rogers sudah mempercayakan dirinya sebagai Captain America. Sam juga sempat berpikir ingin mengambil serum prajurit super agar ia kuat menghadapi cobaan. Tapi Bucky menenangkannya dengan mengatakan kalau Steve Rogers memilih Sam karena Sam bisa bertanggung jawab dan memiliki kekuatan dalam memilih mana yang baik dan mana yang tidak.
Karena pada dasarnya, untuk menjadi superhero, kamu tidak perlu memiliki fisik yang kuat. Selain itu, Bucky juga cerita sedikit kalau ia sekarang mencalonkan diri sebagai ketua RT. Di tempat lain, Dunphy mengetahui kalau pil itu mengandung gamma dan berniat untuk menghubungi Sam langsung. Namun sebelum itu terjadi, Stern muncul tiba-tiba dan segera mengaktifkan sebuah alat untuk menghentikan jantung Dunphy dan membunuhnya. Sementara itu di tempat lain, Ross terlihat sedang bersiap untuk melakukan konferensi pers untuk menjelaskan tentang kejadian yang menimpa Amerika dan Jepang. Tapi sebelum itu, Ross mencoba menghubungi Betty untuk saling menanyakan kabar. How are you? Setelah itu, Ross muncul di depan wartawan untuk menyatakan kalau keadaan kini menjadi seperti semula dan ia janji akan mempertahankan perdamaian dengan negara lain. Sedangkan di sisi lain, Stern menemui Sam di taman, di mana keduanya membahas tentang pil yang dikonsumsi oleh Ross. Awalnya, Sam tenang begitu saja karena sudah ada yang menangani pil itu. Namun, Stern mengungkapkan kalau pil itu merupakan bagian dari rencananya untuk melakukan balas dendam, dan cepat atau lambat, Ross akan berubah menjadi dirinya yang sebenarnya. Menyadari ada yang tak beres, Sam pun minta para militer untuk menangkap Stern, sedangkan ia langsung pergi ke Gedung Putih. Dan benar saja, Ross yang sedang melakukan konferensi pers mulai tertekan dengan pertanyaan dari beberapa pihak yang membuat Ross semakin jengkel dan sedikit mengamuk. Alhasil, Layla dan agen lain pun mencoba untuk membawa Ross masuk ke dalam gedung. Namun, upayanya itu gagal karena gamma di dalam tubuh Ross mulai aktif dan amarahnya semakin menguasai tubuh Ross sehingga mengubahnya menjadi Hulk merah yang jika Anda memegang kulitnya maka akan terasa sangat panas. Melihat transformasi ini, semua orang pun lari ketakutan, sedangkan para agen mencoba menebakinya. Namun, peluru mereka tak ada apa-apanya bagi makhluk berbadan tinggi besar itu. Tak lama kemudian, Sam sampai di Gedung Putih untuk menghentikan Hulk merah. Alhasil, pertarungan epik antara keduanya pun terjadi hingga menghancurkan sebagian besar Gedung Putih. Dalam pertarungan itu, Red Hulk juga menjatuhkan 2 helikopter yang mencoba menembakinya. Sam kemudian memancing Hulk merah ke tempat yang jauh dari kerumunan dan berakhir di jalanan yang penuh dengan bunga sakura. Hal ini bertujuan untuk membangkitkan ingatan Ross kembali karena putrinya suka sekali dengan bunga sakura. Tetapi upayanya itu gagal dan mereka melanjutkan duel sengit itu. Meskipun Sam berhasil menyerang Red Hulk beberapa kali, namun Hulk itu melakukan serangan balik dengan merobek sayap Sam dan merusak kostumnya. Lalu, saat Hulk merah siap melayangkan pukulannya ke arah Sam, Sam menggunakan satu sayapnya untuk mengumpulkan energi kinetik dan menusukkannya ke tubuh Hulk, sehingga terjadilah ledakan besar yang menghantam mereka berdua. Tak lama kemudian, Layla, Rat, dan yang lainnya datang untuk menolong Sam. Awalnya mereka berpikir kalau Ross sudah kalah, tapi tiba-tiba Hulk merah bangkit kembali dan siap melanjutkan pertempuran. Sam lalu mencoba menenangkan Ross sambil berkata kalau dirinya tidak ada apa-apanya dengan Ross, karena dengan satu kali pukulan saja Sam bakal mati. Sam juga mulai membujuk Ross agar mengingat tentang Betty, dan saat Hulk merah melihat bunga sakura bertebarangan, ia akhirnya kembali ke tubuh Ross yang normal. Setelah kejadian itu, Isaiah akhirnya dibebaskan dari penjara dan bersatu kembali dengan Sam. Sementara Gedung Putih juga sedang dibangun ulang.
Beberapa hari kemudian, Sam mengunjungi Ross di The Raft, tempat ia dikurung. They're built up in your body. Good solid walls, these. We can't see the good in each other. Sam juga tidak datang sendirian. Ia membawa Betty yang kini mau bertemu dan mengobrol lagi dengan Ross. It's all right. I like that. Sam lalu lanjut pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Joaquin. Di situ Joaquin merasa senang bisa bergabung dengan Sam dan menjadikan Sam sebagai inspirasinya untuk menjadi superhero. Well, maybe one day I could be. I want to be you. You always felt so far away. Control your spin. Scene kemudian menunjukkan after credit di mana Sam pergi menemui Strand di The Raft. Di situ, Strand memperingatkan Sam kalau ia melihat dunia mereka sedang dalam ancaman dari alam semesta lain yang akan menyerang bumi. Dari situlah, Sam langsung kepikiran untuk membentuk tim Avenger yang kuat. Dan film pun berakhir. You think this is the only world? Oke guys, itulah alur cerita film Captain America Brave New World. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.